pun dikira tiang boten sholat itu terus mari ngoten boten ngefek teng ini alam pun dikira. Maka tidak kaget kalau kerusakan alam yang terjadi juga luar biasa. Karena memang kemaksiatannya apa? Luar biasa. Loh kalau matahari mawon itu tunduk kali aturan Gusti Allah, maka tidak sulit bagi Allah menundukkan yang lebih kecil daripada matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mas muslimin rahmatullah, rujukan kita adalah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Okay. Surat Ar-Rum ayat 41. Silakan dibacakan Mas Ghazi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Nah, okay. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi kerusakan di dasar di lautan dan di bumi niki, di daratan, di lautan, okay. Ini sebenarnya adalah karena tangan manusia. Okay. Jadi kula panjenengan perlu mengetahui Allah niku mboten nate ngelarani menungso. Mboten nate ngelarani menungso. Yang ada adalah manusia sendiri zalim pada dirinya sendiri. Enten kerusakan-kerusakan ini Allah nyebutkan adalah perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan Allah memposisikan berbagai kejadian tenggene donya niki di daratan dan di lautan ini adalah agar manusia kita niki niku merasakan sebagian dari akibat perbuatan kita. Ben kroso ngoten. Yang dengan itu diharapkan manusia sadar akan kekurangannya, sadar akan kesalahannya, dan kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Jadi ini inti dari ayat ini. Allah menunjukkan pada kita dosa kalianlah yang menjadikan kerusakan, dan Allah mendatangkan menjadikan kerusakan itu menjadi musibah-musibah kepada manusia kersane menungso sadar. Jadi disitulah titiknya. Jadi segala macam ini Allah datangkan, Allah hadirkan musibah-musibah itu adalah agar manusia mengingat kesalahannya, mengetahui kesalahannya, sadar kesalahannya, dan segera kembali ke jalan yang benar. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kembali ke jalan yang benar. Mas rahmatullah. Maka kita perlu ketahui dampak dari dosa itu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dampak yang pertama adalah tentang kerusakan dari alam. Kerusakan alam. Ini merupakan dampak yang berat. Jadi saat ini kerusakan alam ini bisa berupa gempa bumi,
bisa berupa angin puting beliung. Alam tidak seimbang. Alam tidak seimbang. Yang kemudian menjadikan terjadi bencana, banjir. Itu adalah kerusakan-kerusakan alam. Sering gempa, sekarang ini sering gempa. Ini adalah bagian dari keseimbangan alam semesta. Dan Allah sudah menunjukkan ini semua adalah gara-gara amal perbuatan manusia. Makanya dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan salah satu dampak kemaksiatan adalah kerusakan alam. Jadi ini alam kita niki rusak, itu ayo kita cek berapa besar maksiat kita kepada Allah. Pun dikira tiang boten sholat itu terus mari ngoten boten ngefek teng ini alam pun dikinten. Orang tidak sholat itu bisa berdampak efek tenggini alam ini. Hujan yang sekarang morat-marit waktu ini, gak waya udan-udan, wayai napa? Ketiga isih udan, sebaliknya waya udan gak udan. Semakin susah diprediksi. Kenapa ini terjadi? Jangan nyalahkan Allah. Niki salah menungso dewi. Mungkin kakean maksiat. Nah. Dan kenyataan di lapangan hadirin yang pirsani di lapangan sudah sangat jelas, sangat banyak. Berbagai maksiat itu modelnya gak karu-karuan saat niki. Mulai dari yang ditutup-tutupi sampai yang terang-terangan. Bahkan orang bermaksiat itu malah dipamer-pamer nih saat niki. Terang-terangan dipamer-pamer nih, dimasukkan YouTube. Ini kan merupakan satu kemaksiatan yang luar biasa. Maka tidak kaget kalau kerusakan alam yang terjadi juga luar biasa. Karena memang kemaksiatannya luar biasa. Mulane nek kula jenengan sedaya niki kepingin alam niki tenang malih. Niku mboten terus alame niki di kai sesajen mboten. Oh iki penunggune Laut Selatan ngamuk mboten. Bukan di situ. Nah, bagaimana caranya? Niku wau. Liudhiqahum ba'dal ladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Kita nek kepingin alam niki tenang malih, ayo kembalikan kepada pemilik alam niki. Pemilik alam niki loh. Allah Azza wa Jalla. Dialah yang akan menenangkan alam semesta ini. Karena alam semesta ini miliknya. Alam semesta ini ada di dalam genggamannya. Boten angel Gusti Allah. Sering kalau contohaken waktu kita semua takut dengan gempa. Apa boleh takut? Takut boleh. Tapi jangan lupa, ada maunya ini. Kenapa Allah mengizinkan bumi ini gempa? Padahal Allah menenangkan sudah. Dalam Al-Quran kan dijelaskan gitu. Tengah surat Al-Mulk itu, Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu dhalulan, ditundukkan, dijinakkan oleh Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan dhalulan niku maknanipun koyok dene napa. Jadi orang Arab itu mengatakan kalimat dhalulan itu adalah untuk niki napa namanya kuda yang sudah dijinakkan itu dhalulan. Sehingga digunakan kalimat dhalulan itu seakan-akan tergambar bahwasanya alam ini sebenarnya niku menyeramkan. Alam ini sebenarnya niku mboten jinak. Jadi kemudian Allah menjinakkan. Menjinakkan untuk kita semuanya. Dijinakkan oleh Allah Ta'ala. Boleh jenengan sakit nandur-nandur gitu. Ditanduri kene, dipacul-pacul kene. Ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Luna seandainya niku tasik alam niki sik mboten tunduk kali karepe menungso, susahnya. Dipacul iso ngelawan niku lemai. Toya niku digodhog iso muring-muring. Tapi Allah dhalulan menjadikan mereka dhalulan. Jadi mereka tunduk. Tunduk untuk manusia. Nah,
Maka kalau kita sekarang ada alam rusak, niku maka alam yang tidak seimbang, alam yang tidak karuan seperti sekarang niki, maka kembalinya kepada pemilik alam semesta. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pada Allah. Lho napa saged Allah niku ngendhep bumi niki gempa. Niku sageden. Lho yang lebih gede dari bumi, nggih, sing penyen ide ini niki sing luwih gede enten. Nggih niku napa? Matahari. Nggih, srengenge. Srengenge niku gedene luar biasa timbangane bumi niki. Konon besarnya itu ndak hanya ratusan kali, ribuan kali. Jadi digambarkan niku kaya kelereng cilik kali bola basket. Niku perbandingannya niku cuwili gede niku. Itu bisa jadi tidak tepat perbandingan ini karena lebih besar lagi matahari. Matahari niku panas, gede, okay. Tapi nyatane tunduk kali kersane Allah. Sering saya berikan contoh kan. Seandainya matahari itu maunya sendiri, seandainya matahari itu berjalan dengan maunya sendiri, maka pasti blenger, okay. Pasti napa? Blenger. Blenger lah mulai biyen kok ngetan ngulon gitu. Rasa-rasen mosok arang-arang napa ngulon ngidul apa ngidul ngalor gitu. Tapi ternyata boten. Ternyata tidak. Itu terjadi bahkan sejak manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Srengenge ini nggih niku sami. Nek jenengan tanggal saniki matahari yang dulu dilihat oleh kakek kita, ya matahari yang sama itu. Yang dilihat oleh kakeknya lagi ya sama matahari itu. Yang dilihat oleh kakeknya lagi sama matahari yang sama itu. Bahkan yang dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu mataharinya. Loh kalau matahari mawon itu tunduk kali aturan Gusti Allah, maka tidak sulit bagi Allah menundukkan yang lebih kecil daripada matahari. Bumi ini jauh lebih kecil daripada matahari. Maka kalau kita ada gempa bumi, mboten minta nang ngene demit-demit, suguh tenggene nisore wit kelapa. Nggih, mantuk-mantuk nggawa napa? Dupa, astagfirullah. Minta kepada Allah yang menguasai alam semesta ini. Jagat semesta ini ada pemiliknya, Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada Allah itu kuncinya. Liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Allah sengaja menjadikan ini kerusakan alam semesta ini yang merupakan dampak dari kemaksiatan ini, itu Allah hadirkan kerusakan-kerusakan agar manusia sadar. Agar sadar tentang kesalahan-kesalahannya, tentang dosa-dosanya, dan kemudian mau kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kalau sudah kembali kita kepada Allah Ta'ala, nggak usah khawatir. Allah mudah sekali akan menundukkan kembali. Mudah bagi Allah menundukkan kembali gunung yang meletus. Mudah bagi Allah menundukkan kembali iklim yang semakin panas ini. Mudah bagi Allah caranya untuk menundukkan. Bahkan corona yang sekarang kita alami ini, mudah bagi Allah Ta'ala untuk menundukkannya. Mudah sekali. Jadi kita kadang-kadang itu sibuk berurusan dengan makhluk, lupa dengan yang punya, dengan Khalik. Al-Khalik yang punya ini kita lupa berhubungan dengan beliau. Sering kalau contoh akan jenengan dikepung kali anjing. Anjing besar misalkan, anjing besar. Dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Dikepung kali anjing. Ya nopo jenengan. Itu luar biasa. Loh, dadak mari ngoten dikepung anjing niku, gimana cara jenengan bisa lepas dari kepungan anjing? Oh, tambal Melayu mawon Ustadz. Damel Melayu bukan solusi. Kenapa? Jenengan balapan Melayu kali anjing banter pundi? Jelas banter anjing. Maka bagaimana mungkin jenengan bisa lari daripada anjing, kepungan anjing tadi kalau balapan Melayu mohon isik banter anjing? Oh, dengan disilat. Wah, kita punya ilmu pencak silat. Mungkin bisa mukul yang depan, yang belakang. Mungkin kita bisa mukul yang samping satunya. Tetap diterkam. Maka cara yang paling gampang apa? Laporkan yang punya.
Ya, lapor yang punya. Maka jenengan dalam Islam ini tidak terlalu rumit sebenarnya. Karena semua ada pemiliknya kok. Corona ini ada yang punya. Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, jauhkan makhlukmu yang namanya corona ini. Ya Allah, dari kami sekeluarga, dari jamaah kami dan keluarganya. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minta sama Allah. Jadi, pun keliru. Enten gempa bumi, beleh, napa jenenge? Sapi dibuat ngene segoro. Tambah ndak karu-karuan, tambah ndak karu-karuan. Sudah napa kena musibah, tambah kejegur kemaksiatan lebih dalam, yaitu namanya kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Jangan punya sakit. Ini kan alam, itu alam yang gede. Alam napa? Bangsane matahari, bumi, ini alam gede. Alam kecil diri kita nih. Jangan sakit-sakitan misalkan. Lho niki yang apa caranya? Waduh sing gak ada mawon. Yang punya badan ini kan Allah. Jangan enten loro kena virus misalkan tenggene awak niku nggih mboten selalu virus corona, virus macam-macam lah. Niku sakit kita wadul sing gak ada. Wah sing gak ada kok. Minta aja yang punya, minta Allah. Makanya kan prinsip ruqyah itu kan di situ, terapi Al-Qur'an itu kita ini ngajak bicara kumannya, tapi dengan bahasa Al-Qur'an. Kita ajak bicara jinnya, tapi dengan bahasa Al-Qur'an, dinasehati dengan Al-Qur'an. Sudah sering, alhamdulillah atas izin Allah sudah sering apa jin-jin itu dan sadar masuk Islam dia keluar dengan sendirinya, dia masuk Islam. Dia taubat pada Allah Ta'ala. Ada yang waktu kami bacakan Al-Quran, nasihat tentang kematian, itu nangis, batin sini, nangis. Udah dia nyampaikan, ajari saya Islam, ajari saya Islam. Setelah kita ajarkan agama Islam, kemudian kita sarankan dia keluar dengan sendirinya. Tidak ada intimidasi, enggak, karena memang Islam harus dikenalkan dengan baik. Jadi ini contoh kecil. Jadi makanya kerusakan alam. Maka kalau sekarang kemudian kita diutus segera untuk mendapatkan surga, itu maka kita bersegera memastikan langkah hidup kita ini sudah mengarah kepada kebahagiaan surga atau tidak. Penyebab ketiga dari sakit adalah adanya gangguan atau sihir jin, ya. Tapi ternyata dari berbagai macam yang harus kita pelajari, yang lebih penting adalah mempelajari tentang ibadah wajib. Bukan yang enak-enak saja, bukan. Rahmatul Alamin itu sayang, wujudnya itu kadang itu memang dorong, kadang narik, kadang maksa. Maka ketika Rasulullah SAW sampai menghukum seorang pencuri dengan potong tangan misalkan, itu bukan gemes, bukan pelampiasan, bukan, itu sayang.